Oke, selamat bertemu kembali saudara-saudari sekalian. Kita materi yang ketiga membahas tentang dampak pengangguran. Nah, dampak pengangguran, saudara-saudari sekalian harus tahu, apalagi di era COVID-19 ini atau COVID-19, banyak sekali orang yang menganggur, ya. Nah, Anda harus pahami sebenarnya pengangguran ini seperti apa, ya. Dampak pengangguran bagi ekonomi. Yang pertama kita lihat dampak pengangguran, yaitu dampak bagi ekonomi. Menurunnya hasil produksi. Coba kita bandingkan dengan sekarang ini, bahwa dengan menurunnya sekarang hasil produksi, maka akan berdampak bagi perekonomian. Nah, pendapatan nasional berkurang, ditambah lagi dengan pandemi corona seperti ini, ya. Menurunnya hasil produksi, rata-rata perusahaan-perusahaan besar akan melakukan tindakan atau mengurangi karyawan, atau bahkan mereka akan menutup perusahaan untuk sementara waktu yang tidak diketahui kapan akan dibuka, atau mungkin beberapa perusahaan akan mengalami yang namanya financial distress atau kegagalan keuangan yang imbasnya akan mem-PHK sebagian atau bahkan merumahkan sebagian karyawan mereka. Nah, poin yang kedua, dampak pengangguran menghilangkan peluang untuk menambah pendapatan. Ini pasti. Ini kita anggap seperti ceteris paribus. Artinya, kalau seseorang menganggur, pasti pendapatannya tidak ada. Ini yang akan terjadi. Bahkan ini sudah terjadi di era, atau kita katakan dengan dampak daripada pandemi corona atau COVID-19 sekarang. Nah, pengangguran juga akan menurunkan nilai gross national product atau pendapatan nasional. Ini yang saya katakan tadi, adik-adik sekalian. Nah, kebanyakan orang di era sekarang ini, dengan era, kita katakan bukan era ya, adik-adik sekalian, dengan pandemi corona sekarang ini banyak orang yang akan menganggur. Bahkan sebagian orang juga sudah mengalami financial distress. Perusahaan juga sudah mengalami financial distress, sehingga pendapatan nasional akan menurun. Nah, hingga akhirnya standar hidup tidak terpenuhi. Inilah yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, dalam memberikan bantuan sosial kepada orang-orang, terkhususnya warga-warga yang kena dampak, dalam khususnya tentang perekonomian. Dampak sosial pengangguran berpengaruh terhadap, yang pertama, tingkat kejahatan. Saudara-saudari sekalian, kita sangat paham akan hal ini. Karena apa? Kalau banyak pengangguran, dampak sosialnya adalah tingkat kejahatan. Banyak kita lihat pencurian di mana-mana, perampokan, dan bahkan kita lihat barang-barang ilegal yang memang barang-barang haram banyak bertebaran di luar, guna supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang dikatakan dengan dampak pengangguran bagi sosial tadi, tingkat kejahatan. Yang kedua adalah lemahnya mental. Naiknya angka bunuh diri dan meningkatnya perbuatan asusila ini nih. Nah, banyak orang-orang yang tidak peka, khususnya untuk mereka yang memang tidak ada penghasilan, mentalnya akan lemah. Apapun akan mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Karena mereka tidak ada pendapatan, karena mereka tidak ada uang untuk menutupi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sehingga mental mereka itu lemah. Nah, itu dia. Secara keseluruhan tingkat keamanan dalam masyarakat menjadi terganggu. Apalagi dengan corona sekarang atau pandemi COVID-19 sekarang, tingkat keamanan dalam masyarakat menjadi terganggu, ya. Di mana-mana orang akan selalu waspada. Nah, itu dia. Karena apa? Pengangguran. Ketertiban umum mulai terusik sehingga kehidupan menjadi tidak nyaman. Ini dampak sosial dari pengangguran, saudara-saudari sekalian. Nah, dampak individu dan keluarga. Kalau ada orang-orang atau bahkan di sekeliling kita, khususnya di keluarga kita yang menganggur, maka apa? Nah, bagi individu, tingkat profesionalisme yang sudah melekat pada diri pekerja akan semakin hilang. Awalnya seseorang yang bekerja, biasanya itu pasti hidupnya profesional, atau kita katakan dia hidupnya disiplin. Tetapi, sekarang ini, apabila dia semakin sering untuk tidak bekerja, maka penghasilannya tidak ada, dia pasti semakin tidak profesional. Karena apa? Nah, dia sudah tidak mampu untuk mengatur atau memanajemen bagaimana menjadi seorang pekerja. Nah, yang kedua adalah kehilangan kesempatan untuk memperoleh peluang yang lebih baik lagi.
Saudara-saudari sekalian, kalau Anda pernah mengalami hal seperti ini, nah, saya sarankan Anda untuk cepat-cepat mencari pekerjaan. Jangan Anda lihat pekerjaan yang wow, tapi lihatlah pekerjaan yang memang betul-betul legal. Kalau orang-orang awam mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang halal, silakan kerjakan. Nah, karena apa? Kesempatan yang lebih baik akan muncul. Tetapi kalau Anda tidak mau bekerja, Anda akan menghilangkan kesempatan yang lebih baik lagi atau peluang yang lebih baik lagi. Nah, bagi keluarga, kehilangan sumber penghasilan keluarga ini pasti. Kalau Anda menganggur, maka penghasilan keluarga Anda juga akan hilang. Teruntuk bagi orang-orang yang menikah muda, ini akan fatal apabila Anda tidak bekerja. Nah, menjadi kurang dihargai di keluarga. Saudara-saudari sekalian, kalau Anda nanti misalkan tamat kuliah, kalau Anda tidak bekerja, Anda pasti tidak dihargai di dalam keluarga. Karena apa? Penghasilan Anda tidak ada. Anda mau jadi apa? Nah, sekian untuk materi yang ketiga. Nah, tugas yang akan saya berikan adalah, carilah artikel tentang pengangguran, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, lakukan resume dari masing-masing artikel. Saya ulangi, carilah artikel dari dalam negeri tentang pengangguran, begitu juga carilah artikel tentang pengangguran dari luar negeri. Nah, khususnya dari negara Amerika. Kita akan membandingkan, lanjutan dari video sebelumnya, kita akan membandingkan bagaimana sebenarnya tentang pengangguran yang ada di dalam negeri kita sekarang dengan orang-orang atau pengangguran yang ada di luar negeri. Nah, tidak boleh sama artikelnya. Saudara-saudari sekalian, kalau sama, nilainya akan kita kurangi. Inilah pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa bagi video berikutnya untuk video keempat. Nah, saya harapkan saudara-saudari sekalian menjaga kesehatan. Walaupun seperti ini, usahakan dan upayakan kerjakan lebih bagus. Nah, oke, ini salam dari saya. Selamat pagi buat anak pagi, selamat malam buat anak malam. Sampai jumpa.